wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunaka sifatul durri aw aradani bi rahmati hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Al-ayat. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin rahimakumullah, puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah, bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umat. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu penggalan hadis qudsi, beliau pernah bersabda, "Ya ibadi, kullukum ja'iun ila man at'amtuhu wastad'imuni at'imkum wa kullukum arin ila man kasaituhu wastaksuni uksikum." Melalui hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini dalam keadaan lapar, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan makanan kepadanya. Maka mintalah makanan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan makanan. Dan setiap dari kalian adalah telanjang kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aurat kalian." Ibu-ibu yang saya hormati, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehidupan yang kita lakukan, sesungguhnya kita bisa mengharap dari sesuatu yang biasa, dari sesuatu yang kecil, dari kebiasaan hidup yang kita lakukan, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Sungguh pada kebiasaan yang kita lakukan, kita bisa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian kita menerima sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kemudian kita tetap bersyukur atas apa yang menjadi kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Kemarin kita diajarkan bagaimana di hari raya Idul Adha menerima daging dari saudara-saudara kita yang berkorban, kemudian kita menerimanya dengan bahagia, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, tanpa mendesak dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih sampaikan kepada siapa yang memberi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan pahalanya dan diberi kelimpahan nikmat. Kata-kata ini kadang-kadang kita lupa. Kita hanya terima kasih sudah tanpa mendoakan. Padahal mendoakan orang yang memberi bagian dari sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita semua. Atau saking banyaknya kita menerima, kadang-kadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada siapa yang memberi. Asal kita dapat, ya sudah, kemudian kita lihat. Begitu kita lihat, kemudian kita simpan, karena terlalu banyak yang didapatkan. Inilah kenyataan hidup yang kadang-kadang kita tidak kontrol di dalamnya. Bahkan ada gara-gara daging kurban tukaran karo bojone. Karena cara nerimanya sudah bagus. Begitu diterima, ini daging kurban atau daging apa? Kok cilik ora pantes isine balung rotok. Padahal hanya menerima saja, mengucapkan terima kasih, tidak mendoakan, tidak, tapi langsung ini. Ini kaya orang beres, cilik orang pantas. Begitu dimasukkan, dicek, memang ternyata dagingnya sedikit, tulangnya lebih banyak, lebih besar lagi. Iki wong kok medhiti ora pantes. Padahal hanya bilang terima kasih saja. Itu kadang-kadang enggak apa lagi mendoakan. Airnya begitu dimasak, dagingnya elok tukaran karo bojone. Iki niate arep nyenengake bojone apa arep mateni bojone? Masak daging kok atos ora pantes seperti ini. Kita kadang-kadang lupa berpikir bahwa pada hal-hal yang kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menaruh ridho terhadap kelakuan dan tingkah laku yang kita lakukan. Begitu mendapatkan besean seperti panjenengan, alhamdulillah Rabbil alamin. Ngombengi berarti ono tambahan sego. Ora satuku kira-kira kayak gitu. Padahal orang tak sanga-sanga bejo. Mau ya rada rasa-rasan semua darep ngaji semua ora. Nah, itu hal-hal yang ringan seperti itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh ridho terhadap kita. Terlepas dari siapa yang memberi, kita tetap harus mendoakan semoga yang memberi mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian harus kita ambil dari sisi-sisi yang terkecil, tidak usah yang terbesar. Bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita makan misalnya. Tentu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana agar proses makan yang kita lakukan tetap mendapatkan ridhonya. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan doa yang sangat luar biasa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukankah kita sering mengingatkan cucu-cucu atau anak-anak kita sebelum makan harus berdoa? Karena amalan makan yang ringan itu sesungguhnya menaruh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkah laku kita. Demikian pula amalan yang lain yang kecil-kecil, minum dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kebiasaan makan dan minum itu sesungguhnya bisa jadi ridha Allah terletak di situ karena kita sering bersyukur. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu atau kepada bapak-bapak, suami-suami panjenengan. Panjenengan kalau tidak ada suami atau suami pergi sementara atau pergi selamanya, kira-kira panjenengan akan mati atau masih tetap hidup? Akan tetap hidup. Tapi panjenengan tidak minum dan tidak makan 2 hari saja, kadang-kadang masih tetap hidup atau ada kesempatan untuk mati. Dengan tidak minum 1 hari aja, tidak 1 hari, 1 hari saja. Seperti puasa,
begitu maghrib dilanjutkan tidak minum sampai subuh, kira-kira kondisi kita sudah tidak karuan. Artinya kalau tidak ada suami masih tetap hidup, tapi kalau tidak ada rezeki makanan dan minuman kita bisa mati. Bukan berarti makanan dan minuman lebih penting daripada suami dan istri, tapi disitulah sesungguhnya letak-letak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikasihkan kepada kita. Nah, kita lupa terhadap hal-hal yang kecil di hari raya Idul Adha kemarin, sehingga makanan dan minum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat daging kurban, kemudian kita lupa. Sampai sekarang bahkan kulkas-kulkas itu sih kebak-kebak. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira nyawang wis mumet, orang masa nyawang wis mumet, kadang-kadang seperti itu. Bukankah itu karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang cukup melimpah? Quran ya memang mengabarkan kepada kita, misalnya au it'amun fi yaumin dzi masrobah yatiman da makroba au miskinan da makroba. Di saat orang lain kemudian tidak bisa makan seperti itu, sesungguhnya kita bisa makan seperti itu. Di saat orang lain tidak bisa minum secara normal, harus lewat selang dan lain sebagainya karena sakit, kita masih bisa minum secara normal. Kenapa kita tidak pernah berpikir disitulah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keridhaan yang bisa kita gapai dengan hal-hal yang kecil. Tanpa kita sadari, kadang-kadang sesuatu yang biasa-biasa menjadi luar biasa bagi orang-orang yang menyadari bahwa letak dan ridha Allah terletak pada sesuatu yang memang menjadi kebiasaan orang-orang yang baik. Ibu-ibu yang saya hormati, ada sebuah kisah yang cukup menarik yang perlu kita perhatikan dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat senior. Suatu ketika beliau sangat lapar. Karena sangat laparnya, beliau tidak bisa berjalan secara sempurna, saking geluyung. Beliau berpikir ini tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Rasul atau sahabat-sahabat. Akhirnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu berada di dalam masjid. Sahabat Abu Dzar sholat kemudian keluar, setelah keluar kemudian menunggu sahabat-sahabat yang lain keluar. Sahabat yang pertama kali keluar yaitu sahabat Umar bin Khattab. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bilang, wahai sahabat Umar bin Khattab, sudahkah engkau memberikan beberapa butir kurma agar aku bisa mengganjal perutku yang sangat lapar? Sahabat Umar bin Khattab kemudian menatap sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wahai sahabatku, sesungguhnya nasibmu tidak jauh beda dengan nasibku. Aku juga belum makan lama, maka maafkan aku, kali ini aku tidak bisa memberimu makanan. Lantas sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menunggu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kebetulan keluarlah sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar yang pertama diminta pertolongan tidak bisa, sahabat yang kedua sahabat Abu Bakar As-Siddiq dimintai pertolongan juga sama jawabannya, saya tidak bisa memberi pertolongan kepadamu karena aku bernasib sama. Ternyata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat-sahabat yang tangguh, yang pernah diderita kelaparan ketika membela Islam. Jadi kalaulah kita suatu ketika dalam posisi lapar, tidak dalam posisi puasa, itu sesungguhnya biasa-biasa saja. Karena para perjuang Islam pun kadang-kadang merasakan lapar demi untuk menegakkan kalimat-kalimat. Dan sangat jarang orang-orang yang lapar ini kemudian beristiqomah
pikirannya normal, tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kata-kata yang sangat luar biasa, weteng ngelih pikiran ngalih. Ini kaya wis ora ngalih sebab ngarep wis ana besane. Serang ngalih lah. Tetek kira-kira kayak gitu. Belanja aman kira-kira gitu. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Begitu keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini dalam posisi lapar. Dari raut mukanya sudah tahu. Wong ngelih biasanya wajahnya melitut, kira-kira kayak gitu ya. Tidak, orang gagah gitu. Melitut itu maksudnya kelaparannya itu terpancar di dalam jiwa, kira-kira kayak gitu. Iya, lentruk, ya orang melitut tadi ya. Lentruk, jelas terpapar. Akhirnya Rasul tahu, wahai sahabat Abu Dzar, aku tahu posisimu seperti apa. Lantas apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Engkau sabar dan ikutlah aku. Sabar ikutlah aku. Aku akan antar kepada engkau ke salah satu seorang sahabat yang memiliki makanan yang lebih. Diajaklah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke salah satu sahabat, kemudian diberilah makanan yang cukup. Rasul makan, kemudian para sahabat juga makan, merasa kenyang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas Rasulullah SAW memperingatkan bahwa kenikmatan-kenikmatan itu datang tidak semata-mata atas apa yang dikehendakinya, tapi semata-mata atas usaha seorang hamba dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas segalanya. Ada orang berusaha mencari nafkah, sudah ditata, sudah manajemen, sudah sekolah, tapi tidak dapat apa-apa. Ngelamar ngalor ngidul ora ditompo-tompo, padahal sekolah itu pinter. Ada orang yang biasa-biasa saja sekolahnya malah dalam tanda kutip semodo kurang. Tapi tidak melamar pekerjaan, justru dilamar oleh perusahaan-perusahaan. Kerjaannya gampang dan lain sebagainya. Inilah rahasia di balik rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang pintar kerjaannya gampang, ada orang yang biasa pekerjaannya gampang, ada orang bodoh pekerjaannya gampang, rezekinya gampang, itu Allah yang ngatur. Maka kita tidak boleh dalam tanda kutip ngilangi rezeki orang lain. Tapi paling pokoknya kok duitnya akeh, tidak boleh kayak gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi atas hamba-hamba yang dicintainya. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki batasan-batasan. Batasan makanan enak itu kan ketika dimasukkan mulut, tapi begitu lepas tenggorokan selesai. Tidak ada bedanya. Orang tempe, orang tahu podo baik. Rasanya hanya pada lisan dan lidah kita. Begitu masuk tenggorokan podo baik, begitu keluar warnanya juga sama. Tidak ada bedanya. Inilah kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua dengan peristiwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi karunia berupa makanan, kita bersyukur. Setelah kita makan kemudian kita berdoa. Minimal kita baca Al-Andalah. Kalau tidak hafal doa setelah makan, kadang-kadang kita lupa juga. Maka hal-hal yang seperti itu, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah pada sesuatu yang ringan. Padahal sesuatu yang ringan inilah kemudian bisa memunculkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala yang berikutnya. Maka ketika kita mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yarjuna abdan illa robbah wa la yahfanna illa dzanbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberikan keridhaannya, kemuliaannya kepada seorang hamba yang berharap akan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita hanya berharap ridho kepada manusia dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita hanya akan capek dan lelah.
Maka orang belajar agama itu kan ada 3 tahapan. Yang tahapan yang pertama adalah yatluna alaihim, membacakan, hanya membacakan saja, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis Rasulullah, membacakan kalam-kalam para ulama, pendapat-pendapat para ulama, hanya itu saja. Yang kedua adalah yu'allimuhum, memberikan pengetahuan, mengajarkan pengetahuan. Nah, ini bedanya kiai YouTube dan kiai asli di sini. Kalau kiai YouTube barangkali semua pintar-pintar, bahkan lebih pintar daripada kiai manual, kira-kira kayak gitu. Tapi kiai YouTube tidak mampu yuzakihim, tidak mampu membersihkan jiwa para pengunjungnya, karena hanya lewat apa? Lewat media YouTube. Ini yang penting ngaji manual seperti ini, karena ngaji manual banyak manfaatnya. Salah satu mendatangkan rezeki secara langsung. Buktinya panjenengan ini dapat rezeki secara langsung. Ngaji YouTube berapa kali itu berkat. Ini ya. Hingga orang-orang yang dalam posisi lapar tercerahkan. Orang-orang yang dalam posisi dalam tanda kutip membutuhkan langsung dapat solusi. Tapi ngaji YouTube tidak. Maka yang pertama yatlu, yang kedua alama, yang ketiga yuzaki. Ada yang hanya membacakan saja kemudian tidak mampu menerangkan. Setelah dia membaca, hanya membaca saja, kemudian membaca para ulama berpendapat bagaimana, setelah itu baru diajarkan. Nah, mengajarkan inilah yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang dalam tanda kutip memiliki ilmu. Maka suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaanku kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah aku akan dalam posisi orang yang beruntung atau orang yang merugi?" Kemudian Rasulullah SAW memberikan kata-kata kaul yang sangat luar biasa. Sungguh hidupmu ketika berada di dunia ini akan mendapatkan kebaikan dan keburukan bergantung terhadap apa yang kau lakukan. Kalau kamu mampu melakukan hal-hal yang terbaik dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, sungguh kau akan menjadi orang baik. Maka ini sangat terkenal dalam kalam Rasulullah SAW, sebuah hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian daripada tanda-tanda kebaikan seorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya mampu kita dapatkan dari sesuatu yang bisa kita kerjakan walaupun beda dengan orang lain. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh ngoyo-ngoyo sebagaimana orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki kekuatan, sebagaimana kita yang tidak memiliki di dalamnya. Ada orang yang dalam tanda kutip meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencintai salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, sampai-sampai orang lain kemudian protes kepadanya, tapi dia tetap beristiqomah kepada surat yang dicintai tersebut. Jadi ada seorang sahabat yang hafal Quran, setiap ngimami itu tidak memakai surat yang lain kecuali surat Al-Ikhlas, atau biasa kita sebut dengan surat Kulhu. Itu baca surat Kulhu terus. Kalau dia berkembang laris ini pasti. Jadi imam favorit, karena tidak ada bacaan yang lain kecuali surat Al-Ikhlas yang dibaca. Hingga saking tidak kuatnya, ada sahabat yang wadul kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kayak sahabat kaya ngawur. Karena setiap ngimami yang dibaca hanya surat Al-Ikhlas, hingga kami bosan dan terlalu cepat." Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah SAW.
Begitu sampai, kemudian Rasulullah SAW memanggil dan ditanya, wahai sahabat, apakah betul ada pengaduan dari sahabat yang lain bahwa engkau kalau mengimami sholat dengan bacaan yang jahar, yang nyaring bacaannya yang dibaca hanya surat Qul? Ya betul ya Rasulullah. Apakah engkau tidak hafal surat yang lain? Hafal ya Rasulullah. Kenapa engkau membaca itu? Saya membaca surat Al-Ikhlas di setiap aku mengimami, karena tidak ada surat yang lebih aku cintai kecuali surat Al-Ikhlas. Surat yang di dalamnya nama suratnya tidak disebut. Pertama, coba surat yang lain. Al-Kautsar, inna a'tayna Al-Kautsar. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Baqarah, Al-Baqarahnya ada. Bahkan surat An-Nas, surat Al-Kautsar, dan surat Al-Ikhlas ini menjadi cerita yang legendaris. Walaupun cerita ini sering diulang-ulang. Ada seorang anak kiai yang dilamar oleh 3 pemuda. Nah, kiai ini sangat cantik sekali, banyak yang suka, tapi tidak ada yang berani. 3 pemuda ini memberanikan diri. Karena kiai ditanya, Mas, sampean narani sopo? Aku arane Kautsar. Mau apa kesini? Mau melamar anak bapak. Arani sopo Kautsar. Apal surat Al-Kautsar? Apal. Akhirnya membaca surat Al-Kautsar. Yang kedua, sampai narapo Mas, saya juga melamar. Lah pasti melamar wong loro. Orang kaya nanti siapa yang diterima? Namanya siapa? Namanya Mas Anas. Hafal surat Anas? Hafal. Baca surat Anas. Yang ketiga, pemuda ketiga, belum ditanya sudah keringatnya gobios. Sebab parane Ali Imron. Parane Ali Imron. Kalau Anas dihafal gampang. Al-Kautsar dihafal gampang. Arane Ali Imron. Durung ditakoni Pak Kiai ini wis gobios. Dia berpikir. Ditanya Pak Kiai, sampai yang soparane Mas? Aku arane Ali Imron tapi biasa diundang kulhu. Kayak gini kan ngarang, mau pulau sanjang ini cerita ngarang. Arane Ali Imron tapi diundang kulhu. Surat Ali Imron jelas sudah hafal. Hafalnya surat kulhu. Nah, kembali pada cerita sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan jawaban. Saya tidak memiliki kecintaan kecuali surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas namanya tidak ada di dalam surat tersebut. Dan isinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku sangat cinta terhadap surat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Ya, kalau seperti itu saya menerimanya. Ini sahabat Rasulullah yang memilih surat kecil pendek di dalam Al-Quran, kemudian didawamkan hingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecintaannya. Tidak apa-apa, tapi nek terus menerus tora paling monggo toto juga. Ada sahabat yang lain, sahabat yang kemudian ngimami sholat subuh. Kalau ngimami sangat lama sekali, sangat lama, suwi, bacaannya orang penak, sering kelalen. Kadang-kadang kayak gitu. Engkau makmumi cap terus lebih. Kadang-kadang harus milih kayak dan lain sebagainya. Ya. Maka ada salah satu sahabat yang bolos, betul-betul bolos. Sholatnya belum selesai, kemudian dia bolos. Begitu imamnya salam, kemudian menengok ke belakang, ke sahabat ada yang hilang satu. Kemudian ditanya, sahabat yang tadi ikut makmum sekarang di mana? Bolos. Kemudian jengkel. Imamnya itu jengkel, orang bener. Orang yang infirad, keluar dari sholat jamaah, bolos, nggak ada sebab, dia termasuk orang munafik. Wadul kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, tadi pagi ada jamaah yang bolos sholat dan dia tidak baik sikapnya. Apakah dia termasuk orang yang munafik? Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat itu. Ya udah, kalau seperti itu nanti tak panggil. Panggillah sahabat itu.
Begitu dipanggil, sahabat kemudian bercerita, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bolos. Sekarang subuhnya kurang 5, kurang 10 menit. Rakaat pertama setengah 6 belum selesai. Padahal aku dititip bojoku untuk sarapan, kira-kira gitu. Kira-kira saya ngarang untuk sarapan ini. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW bilang, apakah betul sahabat itu kalau ngimami sangat lama? Iya, sangat lama. Surat yang pertama dibaca adalah surat Al-Baqarah dan tidak selesai-selesai. Padahal aku memiliki hajat dan saya memiliki pekerjaan yang harus saya kerjakan. Dan pagi itu harus selesai. Sekiranya saya harus menyelesaikan sholatnya bersama sahabat itu, maka pekerjaanku akan terbengkalai. Maka sahabat dipanggil, yang imami lama itu dan diingatkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sangat terkenal, waqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Maka bacalah dari surat Al-Quran yang ringan-ringan, yang tidak memberatkan, yang tidak jadi imam dan makmum itu saling bertikai dan lain sebagainya. Inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW dengan masing-masing. Ada orang yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan wajib plus sunnah-sunnah yang kemudian dimiliki oleh masing-masing. Di masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Ada orang yang tahajudnya hebat sekali setiap malam, karena dia menyadari bahwa tahajud itu mampu mendatangkan dan menempatkan dia pada maqam muda. Ada orang yang tidak bisa tangi malam kecuali tanginya pas mepet subuh. Ada yang tipikal kayak gitu. Ya aku berusaha jam terus tak setel jam tak setel. Ya krungu, ada tahu-tahu ya krungu, tapi tak pateni beker krungu naik. Tapi saya mengamalkan amalan yang lain, amalan sunnah yang lain. Kalau saya tidak bisa puasa, tidak bisa tahajud, maka saya puasa Senin Kemis. Ada yang tidak kuat puasa Senin Kemis karena bekane memang Senin Kemis. Nggak kuat. Jadi kalau lihat makanan itu memang sangat suka sekali. Nggak kuat. Puasa sunnah hanya yang penting-penting saja. Akhirnya dia mengakui, saya tidak bisa mengamalkan sunnah puasa Senin Kemis, tapi saya bisa mengamalkan sunnah yang lain, yang lebih praktis, yaitu menafkahi orang-orang yang tidak mampu, memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalaulah kemudian mengakui saya tidak memiliki harta yang berlebih, tidak memiliki uang yang lebih, minimal saya juga bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain demi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita ketemu orang senyum wajahnya jauh lebih, kira-kira kan. Karena bagian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu mudah senyum. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, tabassumuka li ahlika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Seberapa beban kita dalam mengarungi kehidupan ini, kita tetap harus bersyukur, dipancarkan dengan murah senyum. Apa sih beratnya senyum? Ojo ngelepet terus murung. Karena bagian daripada keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah wajah. Wajahmu mencerminkan kepribadianmu. Nah kira-kira kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Apakah betul seperti itu? Wallahu a'lam. Wong kok cemberut terus entuk daging cemberut, entuk duit cemberut, apa menara itu? Kira-kira senyum. Karena bagian daripada hal yang sederhana tapi diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang baik walaupun kecil bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu masih tidak bisa, masih ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Ringan menurut pandangan manusia, tapi berat menurut mizan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berzikir kepada Allah dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan hadis Rasul mengatakan, ya, sakilaini, dua kalimat yang mudah, dua kalimat yang berat ketika di mizan Allah Subhanahu Wa Taala, namun sangat ringan dalam lisan manusia. Bahkan ketika ada sebuah riwayat
kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat subhanallah walhamdulillah. Dua kalimat ini ketika ditimbang dengan dunia berserta isinya, itu masih berat kalimat subhanallah walhamdulillah. Ini ringan, tapi kalau kita baca sesuai dengan niatan yang tulus dan baik, niscaya ini menjadi bagian keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan-amalan yang seperti inilah ibu-ibu yang saya hormati. Tidak usah berat-berat sing muluk-muluk mikir sing mumet-mumet jelimet-jelimet, tidak. Yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu. Sing ringan-ringan, yang kecil-kecil, yang dari kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga kita akan tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasa mengucap kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka kita bisa mengingat kalimat Rasul yang diajarkan kepada sahabat, kalau tidak salah sahabat Abu Dhar juga. Dalam sebuah majelis, Abu Dhar dipanggil oleh Rasulullah, padahal ada sahabat di situ. Rasul bilang, wahai Abu Dhar, saya suka dan ridho kepadamu, maka aku akan ajarkan sebuah doa yang engkau harus ingat dan akan kebesaran doa ini. Secara kitab memang doa ini diajarkan kepada Abu Dhar, tapi secara umum juga diajarkan kepada kita. Doanya apa? Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk selalu mengingatmu, mengingat Allah dalam keadaan suka maupun duka. Boya iloro ya alhamdulillah, boya iloro kok wis tuwa untuk merah tinggian. Kira-kira kayak gitu. Hingga selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat Allah, maka dua kalimat, satu kalimat berikutnya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, maka kita akan menjadi hamba yang baik, wa husnul ibadati. Maka saya aku berharap kepadamu supaya menjadi hamba yang baik. Ini doa ringan tapi diajarkan Rasul kepada sahabat Abu Dhar yang sangat dicintai. Allahumma a'inna ala dzikrika, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Saya kira itu ibu-ibu yang saya hormati, kajian yang dapat saya sampaikan. Walaupun masih ada waktu 10 menit, tak kira tidak ada salahnya kalau saya selesaikan hingga nanti makanannya cepat sampai di rumah ya, gitu. Hingga semakin doanya semakin kencang. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.